kita bersyukur ya kita boleh ada di tempat ini untuk ibadah minggu ke berapa ini? Kedua ya, minggu kedua. Puji Tuhan ya. Saudara telah bersukacita? Ya, puji Tuhan. Nah, kemarin di minggu yang lalu di tempat ini juga kita belajar tentang sebuah rahasia bagaimana kita bisa senantiasa menjadi kuat, tetap kuat, bahkan semakin kuat ketika kita mengalami badai dalam hidup kita. Ya, yang pertama sebagai refleksi sebentar, review sebentar bahwa ternyata kita tuh lebih perlu, lebih butuh yang namanya penyertaan Tuhan di dalam pergumulan kita, di dalam padang gurun kita, di dalam badai hidup kita, saudaraku. Selama ini kita mungkin memilih untuk lebih mengejar kepada jawaban-jawaban doa, kepada jalan keluar yang dari Tuhan. Itu nggak salah, saudaraku. Tetapi kita perlu perhatikan bahwa Tuhan itu nggak selalu berkata iya. Amin, saudaraku. Ya, akan setiap permintaan kita, akan setiap doa-doa kita. Contohnya kemarin kita bisa lihat Paulus, Rasul Paulus. Ya, Paulus itu diberikan duri dalam daging dalam kehidupannya. Dan Paulus berdoa supaya duri dalam daging itu dilepaskan dari hidupnya. Tetapi setiap kali Paulus berdoa meminta, Tuhan ngomong tidak. Nah, ini satu bukti, ini satu gambaran buat kita bahwa ternyata setiap doa yang kita naikkan, yang kita mohonkan kepada Tuhan, Tuhan itu tidak selalu berkata iya. Nah, ternyata apa? Kita bisa menemukan di pelajaran yang lalu bahwa Tuhan ngomong begini, yang engkau perlukan, yang lebih engkau perlukan adalah penyertaanku, kata Tuhan. Engkau lebih butuh penyertaanku di tengah badai hidupmu, di tengah engkau mengalami duri dalam daging dalam kehidupanmu. Justru disitulah ketika engkau merasakan penyertaanku, engkau mengalami penyertaanku, dan engkau bisa berkata, oh iya benar, Tuhan itu besertaku, Tuhan itu Immanuel bagiku, maka disitulah kuasaku bekerja sempurna. Amin, saudaraku. Nah, Paulus mengajarkan begini, banyak orang, bahkan pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan lebih suka bermegah akan keberhasilannya, akan kesuksesannya secara duniawi. Tetapi Paulus berbeda, saudara. Paulus berkata begini, aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku. Amin, saudaraku. Kelemahan yang seperti apa? Kelemahan ketika dia dihina, ya. Kelemahan ketika dia difitnah orang, dia nggak membalas, dia berseru kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Sampai di sini saudara paham, mengerti, saudaraku? Jadi duri dalam daging yang dialami oleh Paulus itu adalah berbicara tentang, memang betul satu, itu berkonotasi dengan penyakitnya. Bahkan Paulus berkata bahwa penyakit dia ini, kelemahan fisik dia ini, itu menurunkan harga dirinya. Sehingga orang itu melihat Rasul Paulus seperti agak istilahnya, agak miring gitu, maksudnya ini kok modelnya begini hamba Tuhan. Ya biasanya kalau orang dunia kan lihatnya orangnya gede, gagah, tampan gitu kan, ya pokoknya karismanya tuh wih. Tapi Paulus ini orangnya sederhana, saudaraku. Dia penuh dengan kekurangan secara fisik. Itulah duri dalam daging, salah satu yang diterima oleh Paulus, yang diizinkan oleh Tuhan. Tapi dia nggak minder, tapi dia nggak mundur, karena justru dia ngomong, justru di dalam kelemahanku ini kuasa Tuhan sempurna atasku. Dari aku mengalami duri dalam daging ini, aku semakin mengerti, aku semakin bisa melihat nyata bahwa Tuhan itu menyertai aku. Kalau aku nggak ngalami ini, aku nggak bisa ngomong, oh bener Tuhan itu menyertai aku. Makanya sudah diizinkan sakit, ya kan? Bagaimana sudah bisa mengenal bahwa Tuhan itu penyembuh kalau saya nggak sakit? Ya kan? Sudah sakit dulu diizinkan Tuhan, tapi nggak dibiarkan sakit itu
berlarut-larut. Ya memang ada kalanya Tuhan izinkan itu. Supaya ketika disembuhkan, sudah bisa berkata, oh iya, Jehovah Rafa itu betul. Allah yang menyembuhkan, Tuhan penyembuh itu betul. Amin, saudaraku. Ya, duri dalam daging selain sebagai penyakit adalah sebagai penghinaan, kesengsaraan Paulus, tantangan-tantangan dalam pelayanan yang begitu hebat, saudaraku. Nah, inilah yang pertama ini, saudara harus pastikan ya, mulai rubah paradigma saudara. Saya pun berubah paradigma, semakin berubah, saudaraku. Ya, di dalam menghadapi setiap goncangan-goncangan, saya berani berkata sama Tuhan, Tuhan, yang aku perlukan sekarang ini adalah penyertaan-Mu. Amin, saudaraku. Jangan lepaskan aku dari penyertaan-Mu. Terus pegang tanganku. Sekalipun aku melewati lembah air mata, lembah kekelaman, apapun yang gak enak, saya tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Itu yang lebih saya perlukan. Dan saudaraku juga harus melatih, membiasakan paradigma itu, diperkatakan, dipikirkan, dan diperkatakan. Harus diperkatakan, saudaraku, Tuhan, penyertaan-Mu lebih aku perlukan dari hal-hal yang lainnya. Amin, saudaraku. Saudara boleh berkecukupan dalam segala hal, tapi tanpa penyertaan Tuhan, semuanya jadi percuma. Kita belajar dari tokoh yang namanya Yusuf. Yusuf itu sampai bisa berkata begini. Alkitab menulisnya. Yang membuat Yusuf berhasil dalam segala yang dikerjakan tangannya adalah karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Ketika dibuang di sumur kering, Tuhan ada di sana. Amin, saudaraku. Saudara-saudaranya mau merancangkan, mau membunuh Yusuf, Tuhan ada di sana dan meluputkannya. Tuhan menyertainya. Ketika dia dibuang atau dijual sebagai budak, Tuhan ada di sana menyertai Yusuf. Ketika Yusuf ada di Mesir, ketika difitnah dan dimasukkan penjara, Yusuf ada di sana. Amin, saudaraku. Ketika Yusuf dilupakan, setelah ada dua orang itu kan yang juru minum dan juru apa itu satu lupa saya. Itu ditolong oleh Yusuf, tapi melupakan Yusuf. Tuhan ada di sana. Bahkan ketika akhirnya di satu momentum, karena raja butuh penafsiran, butuh tahu tentang arti sebuah mimpi yang raja terima, Yusuf lewat momentum itu Yusuf dipromosikan. Yusuf keluar dari penjara dan bisa memberikan solusi, jawaban atas mimpi raja. Sehingga akhirnya dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir, memegang kekuasaan penuh, saudaraku. Bayangkan, sekalipun dia orang kedua, tapi dia kuasanya penuh, saudaraku. Kecuali atas rumah tangga Firaun. Itu yang nggak boleh. Dan itu sangat dijaga oleh Yusuf, saudara. Amin, saudaraku. Inilah penyertaan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan Yusuf. Dan di situ Yusuf bisa berkata, ya, Tuhan menyertai aku. Sampai di momen dia akhirnya saudara-saudaranya datang dalam kondisi kelaparan, ya kan, datang kepada Yusuf. Yusuf sadar betul ini semua momentum-momentum yang Tuhan hadirkan dalam kehidupannya. Saudaranya datang, itu momentum yang berharga bagi Yusuf. Dan itu adalah bagian dari pernyataan Tuhan. Hari ini, ya pastikan saudara harus merasa, ya Tuhan, aku lebih perlu. Jadi supaya saudara tidak fokus kepada masalah saudara, tidak lebih membesar-besarkan persoalan saudara. Karena orang cenderung dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam badainya tuh, wah mendramatis, wah nanti gini, nanti gitu, nanti gini, nanti gitu. Betul atau betul? Ya. Merasakan nggak saudaraku? Iya. Wah nanti gini gimana ya, nanti kita udah ketakutan dulu akhirnya. Daripada saudara milih seperti itu, lebih baik saudara milih apa? Tuhan, aku lebih perlu penyertaan-Mu. Aku lebih percaya pada penyertaan-Mu daripada bayangan-bayangan yang buruk ini. Ini harus tolak, aku tolak dalam nama Yesus. Bayangan-bayangan buruk ini aku tolak, tidak terjadi dalam nama Yesus. Karena Engkau besertaku.
Amin, saudaraku. Belajar ya, belajar seperti itu. Saudara akan membawa, hal ini akan membawa saudara semakin dewasa rohani. Amin, saudaraku. Nah, yang kedua sekarang kita belajar ya, rahasia yang kedua. Kita lihat di dalam 2 Korintus 12. 2 Korintus 12, saudara buka firman di Alkitab saudara, di gadget saudara, boleh ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10 bagian yang ke A. Bagian yang ke A itu sampai titik ya. Kalimat pertama sampai titik, nanti kan ada kalimat kedua sampai titik itu B ya. Jadi yang A aja kita lihat. Kalimat bagian yang pertama saja. Saudara bisa buka di bagian FAYH ya, versinya FAYH. Karena saya lebih banyak mengutip dari FAYH ini. Sekali lagi 2 Korintus 12 ayat 10 bagian yang ke A, demikian firman Tuhan. Karena saya tahu bahwa semua itu bagi kepentingan Kristus. Saya ulang ya. Karena saya tahu, Paulus tahu bahwa semua itu bagi kepentingan Kristus. Maka, nah ini perhatikan, saya tidak berkecil hati. Nah, dikatakan bahwa saya tahu semuanya itu apa? Tadi arti makna dari duri dalam daging itu. Semuanya itu tuh ini, duri dalam daging, penyakit dia, kesusahan dia, tantangan dalam pelayanan, fitnahan-fitnahan yang datang sama dia, olok-olok yang datang kepada Paulus, itu semuanya itu mencakup itu duri dalam daging. Bahkan oleh jemaat di Korintus, kalau saudara baca nanti di rumah ya, pasal sebelumnya, ini kan kita 2 Korintus pasal 12, nanti kalau baca di rumah, pasal sebelumnya, berarti pasal 11. Saudara baca, saudara akan lebih mengerti apa sih yang melatar belakangi Paulus sampai ngomong di pasal 12 ini seperti ini. Jadi jemaat di Korintus itu, saudara, ya, itu menganggap Paulus ini seperti orang bodoh gitu. Ya kan? Paulus ini seolah-olah bagi jemaat di Korintus ini gak berharga gitu. Padahal tuh Paulus sudah berikan seluruhnya, hidupnya apapun, resiko apapun dia berikan untuk jemaat di Korintus. Tetapi jemaat di Korintus malah lebih percaya, lebih menerima orang-orang lain yang datang memberitakan Yesus yang lain, Yesus yang berbeda. Mereka orang-orang ini datang di jemaat Korintus mengajarkan bahwa ada cara lain supaya kita bisa selamat. Beritanya beda dengan yang dibawa oleh Rasul Paulus. Jelas, saudaraku, sampai sini perbedaannya. Nah, jemaat di Korintus ini malah lebih percaya kepada pemberita-pemberita ini. Rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu yang mengajarkan tidak seperti yang diajarkan oleh Paulus. Paulus mengajarkan bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat. Tidak ada nama lain, tidak ada cara lain. Itu yang dibawa oleh Paulus berita itu. Hanya one way, satu jalan, satu tiket untuk bisa sampai ke surga, untuk bisa sampai ke rumah Bapa. Hanya melalui Yesus, nggak bisa cari cara lain, nggak bisa. Nah, ini ada orang-orang ini datang mengajarkan cara lain untuk bisa selamat. Mereka lebih percaya, dan bahkan rasul-rasul palsu ini Paulus mengumpamakan diri mereka itu seperti apa ya istilahnya, menyamar sebagai malaikat terang, iblis yang menyamar sebagai malaikat terang, mengumpamakan. Nah, inilah rasul-rasul yang seperti dia tampilannya seperti malaikat gitu. Padahal mereka ini memanfaatkan jemaat di Korintus. Padahal saudaraku, kalau saudara baca lagi di situ, Paulus tuh sampai ngomong begini, aku ini ketika berkunjung kepada kamu, aku melayani kamu jemaat di Korintus. Aku ini gak minta apa-apa, kata Paulus. Bahkan aku mengusahakannya sendiri. Kapan aku dan orang-orang yang utusanku, murid-murid, anak-anak rohaniku yang aku utus, merugikan kamu, memanfaatkan kamu, minta sesuatu sama kamu? Gak ada kan? Sampai Paulus tuh ngomong begitu. Aku ini bisa melayani kamu. Jemaat Korintus jemaat kaya, saudara. Jemaat mapan, jemaat Korintus itu.
aku bisa melayani kamu, jemaat Korintus, itu justru aku ditopang dari jemaat lain. Jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia itu menyokong pelayananku sehingga aku bisa berkunjung, bisa melayani kamu, kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Sementara jemaat di Makedonia, sudah baca di Alkitab, itu jemaat yang miskin. Sampai Paulus ngomong begitu. Jemaat Makedonia ini jemaat yang, walaupun Paulus nggak ngomong di depan jemaat Korintus, nggak ngomong jemaat miskin, enggak. Tapi jemaat Makedonia yang kekurangan ini menabur buat aku, menyokong pelayananku, sehingga aku bisa berkunjung melayani kamu di Korintus ini. Sementara aku nggak minta apa-apa dari kamu. Sampai Paulus ngomong begitu, saudara. Paulus agak greget saja, ya, sama jemaat di Korintus ini. Kok malah lebih mau diberdaya oleh rasul-rasul palsu ini yang memanfaatkan jemaat di Korintus, yang bahkan yang menerima hal-hal yang Paulus gak terima, ya kan? Paulus gak terima nih, gak menerima. Semua dengan biaya dia datang ke satu kota, itu biaya dia sendiri, tidak nyusahin jemaat di Korintus. Tapi kok malah justru sebaliknya, itu salah satu duri dalam daging yang dia terima, saudaraku. Jemaat Korintus menjadi duri dalam daging dalam pelayanan Paulus. Mereka menyombongkan diri tentang pelayanan mereka. Mereka mengaku-ngaku bahwa mereka orang Israel. Oh, kalau begitu saya juga lebih orang Israel, saya orang Yahudi. Dia mengaku orang Yahudi, saya lebih Yahudi. Bahkan saya ini lima kali disesat. 5 kali itu dicambuk. Setiap kali cambukan, setiap rondenya, ya kan, 5 kali 5 ronde nih kira-kira, ya kan. Setiap rondenya nih, setiap kalinya 39 cambukan. Aku udah ngalami kayak begitu. Aku terkatung-katung di tengah lautan semalam-malaman, bahkan sampai esok harinya lagi masih terkatung-katung. Aku mengalami kelaparan, kedinginan. Aku mengalami semua, bahkan bahaya maut mengancam aku, kata. Setiap waktu aku terancam dengan maut. Inilah yang menjadi latar belakang Paulus ngomong keras sama jemaat di Korintus. Justru jemaat Korintus gak bisa terima makanan keras, masalahnya begitu. Justru yang makanan yang lembek-lembek yang dari rasul palsu ini malah dia terima, malah sukacita, wah menyenangkan telinganya dan sebagainya. Inilah latar belakang yang ditulis di pasal 11, yang kemudian di pasal 12 sekarang kita pelajari bagaimana Paulus bisa tetap kuat menghadapi badai duri dalam dagingnya ini. Karena Paulus tahu penyertaan Tuhan lebih dia perlukan. Yang kedua ini, perhatikan poinnya, ya. Saya senang memberikan, bentar ya. Saya lanjutkan dulu yang 2:10a. Karena saya tahu bahwa semua itu bagi kepentingan Kristus, maka saya tidak berkecil hati mengenai duri itu dan mengenai penghinaan, kesukaran, penganiayaan. Nah, ini yang saya sebut duri dalam daging itu. Selain penyakitnya Paulus juga ini penghinaan, kesukaran, penganiayaan, bahaya maut tadi itu. Paulus berkata, aku tidak berkecil. Ayo saudara belajar ya sekarang, bilang ya, saya tidak berkecil hati, bilang. Sekalipun hari ini masih ada badai dalam hidupku. Amin. Saudara harus berkata, harus berkatakan, hai jiwaku, jangan engkau berkecil hati. Itu perlu. Sudah nanti seperti itu. Wah, itu kan kayak orang gila. Enggak, saudaraku. Ngomong sendiri. Enggak, saudaraku. Daud ngajarin kita. Sama Paulus juga ngajarin kita kan. Ngomong sama diri kita, aku gak berkecil hati. Sekalipun tantangan luar biasa, aku gak akan berkecil hati. Amin. Apa hari ini pergumulan saudara? Saudara harus katakan, saya tidak akan berkecil hati.
Bilang kiri kanan, kasih semangat. Engkau jangan kecil hati. Amin, saudaraku. Ya, tetap jadiku kuat. Nah, perhatikan ini ya. Apa? Yang kedua yang bisa tetap membuat saudara dan saya menjadi kuat. Rahasianya apa? Ini. Saudara harus tahu bahwa semua itu duri dalam daging. Ya. Padang gurun saudara, masalah yang sudah saya hadapi itu, saudara harus pandang ini sebagai ini ada kepentingan Kristus. Amin, saudaraku. Saudara gini, aku mengalami duri dalam daging seperti ini. Masing-masing bisa beda atau bisa sama. Bisa sakit penyakit yang mungkin bertahun-tahun belum sembuh, tentang doa pergumulan yang hari ini belum dijawab Tuhan, mungkin jadi seperti duri dalam daging yang membuat akhirnya saudara dipandang rendah, yang membuat saudara harga diri jadi menurun, ya kan? Gak dihargai gitu kan. Saudara lihat, saudara pandang begini, yang kedua, ini untuk kepentingan Kristus. Amin, saudaraku. Ada kepentingan Kristus, ada kepentingan Tuhan dalam hidup saya melalui duri dalam daging ini. Itu yang kedua. Rahasianya sehingga saudara tetap jadi kuat. Ya seperti kita hari ini, kita diizinkan Tuhan ya kembali keluar dari Paskah, saudara. Ya kan? Saya percaya ini untuk sementara sampai nanti pergantian. Amin, saudaraku. Doakan saja. Biasa tuh pergantian Oktober November biasanya. Nah, kita berdoa supaya ke depan kita bisa masuk lagi ke sana. Amin, saudaraku. Dukung doa juga, ya, dukung doa. Sementara kita menunggu waktu itu, ya, saya dan keluarga dan istri sedang berusaha juga mencari alternatif yang lainnya, saudaraku. Jadi mungkin ya kita lihatlah nanti tuntunan Tuhan seperti apa, ya. Mungkin bisa 2 kali di sana, 2 kali di sini, atau bagaimana, nanti kita lihat aja. Ya, anggap aja ini doa keliling kita. Amin. Ya, gereja-gereja berkapasitas luas, berkapasitas besar pun seperti di Bandung Rayon 2, pusat kita, Bapak rohani kita di Bandung sana, ngalami seperti itu, saudara. Ya. Saudara bisa bayangkan loh, gereja pusat kita yang di Bandung itu, Rayon 2, itu juga doa keliling, sudah mengitari Bandung. Setiap kali mau ibadah minggu nih, pengumumannya seperti ini. Pengumumannya ini minggu nih ya. Nah, mau ibadah minggu depan. Nanti untuk ibadah minggu depan, lihat di koran PR hari Jumat. Bayangkan saudaraku, sampai kayak begitu. Jadi jemaat itu kalau Jumat lihat di koran PR, cari koran PR, ibadahnya di mana? Oh, ibadah di sini, nanti minggu depan bisa pindah lagi ke sana. Jadi doa keliling, saudaraku, yang luar biasa. Jemaat tidak berkurang, semakin bertambah. Saya sampai merinding, sampai ser gitu. Ya, jemaat semakin bertambah, saudaraku. Bayangkan, sampai akhirnya Tuhan tuntun ada di satu tempat yang belum pernah yang lainnya ibadah. Di mana, saudaraku? Di night club. Bayangkan, saudaraku, itu tahun 90-an. Saya kerja di PT KHT Ranca Ekek, waktu itu ibadah pernah di night club di Jalan Jenderal Sudirman dekat alun-alun Bandung. Alun-alun Bandung lurus ke arah sana, satu jalur kan itu, nah, lurus ke arah sana, lurus ke arah Ciberem. Sebelah kiri jalan itu masih ada sampai hari ini. Namanya Paramount. Paramount. Masih ada sampai hari ini, dipakai oleh gereja lain. Yang buka jalan siapa? Kita, wadah kita. Wah, waktu itu, waduh, banyak kritikan, banyak, wah, masa ibadah di night club, dan sebagainya. Bayangkan. Tetapi hadirat Tuhan tidak bisa dibendung, saudara. Tidak dipengaruhi oleh tempat.
Ini harus membuka cakrawala pikiran kita. Amin, saudaraku. Karena ada kepentingan Kristus di situ. Amin. Kalau waktu itu rayon 2 pusat kita nggak punya pemikiran ini ada kepentingan Kristus di dalamnya, nggak mungkin, saudara. Saya mau tanya sama saudara, kalau sampai kita ibadah di nightclub, saudara mau gimana? Halo? Hah? Maju terus. Haleluya. Ya. Tempat jangan jadi halangan buat saudara. Amin. Karena hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan juga tidak lihat tempat. Yang menghalangi ini saudara, pikiran saudara. Ketika saudara berpikir seperti tidak sefrekuensi lah katakan dengan Tuhan, saudara nggak akan mengalami lawatan Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara harus lihat semua yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah untuk kepentingan Tuhan. Nah, kepentingannya apa? Nah, kita lihat sekarang ya. Yang di ayat yang ke-15 sorry ya. 2 Korintus 12 ayat 15. Saya terangin dulu ke handphone saya, kurang terang soalnya ya. Oke, sekarang udah terang. Nah, 2 Korintus 12 ayat yang ke-15. Ini kita bisa lihat kepentingannya. Ada apa? Ada kepentingan Kristus apa di dalam duri dalam dagingnya Paulus? Demikian firman Tuhan, saya senang memberikan diri saya. 2 Korintus 12 ayat 15 ya. Saya senang memberikan diri saya Paulus sendiri dan segala yang saya miliki demi apa saudaraku? Pertumbuhan rohani apa? Saudara. Pertumbuhan rohani jemaat. Jadi penganiayaan yang dialami oleh Paulus, hinaan, cemoohan, ya, pandangan penilaian orang yang merendahkan Paulus, Paulus terima itu karena ada kepentingan Tuhan di dalamnya. Yaitu untuk apa? Untuk pertumbuhan rohani jemaat. Ya. Seringkali memang Tuhan tuh dalam tanda kutip ya, seperti seolah menghajar para pemimpin-pemimpin, melatih dengan keras para gembala-gembala, orang-orang yang menjadi mitranya Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan untuk melayani jemaat, untuk menggembalakan, untuk mengajar jemaat. Dia sendiri mengalami banyak pukulan, saudaraku, banyak pukulan, seolah-olah seperti bempernya gitu. Ya, kalau ibaratnya ini mobil, saya tuh jadi bempernya ibaratnya. Kalau dari depan diserahkan, ini saya bempernya dulu, saudaraku. Seringkali saya banyak mengalami, tapi itu semua saya harus tetap kuat. Amin. Saya nggak boleh menyerah. Karena di belakang saya ini ada domba-domba milik Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang mahal, lunas dibayar. Amin, saudaraku. Doakan makanya saya supaya tetap Tapi saya tahu, mengerti ini semua saya alami untuk kepentingan pertumbuhan saudara semua. Supaya saudara bertambah dewasa. Paradigmanya berubah. Ayo saudaraku, kita lihat semua ini adalah untuk kepentingan Tuhan. Percayalah, yang saudara alami hari ini sampai hari ini, itu pun ada kepentingan Tuhan di dalamnya. Saya nggak tahu kepentingan Tuhan masing-masing dalam kehidupan saudara masing-masing apa. Saya nggak tahu. Saudara tanya sama Tuhan, Tuhan ada maksud apa? Terutama untuk saya, untuk saudara masing-masing. Saudara belajar bertanya sama Tuhan. Nggak apa-apa, itu Bapak kita. Amin, saudaraku. Saudara nanya sama Bapak, maksudnya apa ini? Buat saya ngerti. Kata Tuhan, jalan aja terus. Ya udah, jalan terus. Nanti sampai di titik sana tuh kamu akan ngerti. Jalani aja. Jadi kuat. Amin.
Tapi di dalam saudara menjalani sampai di titik tertentu yang Tuhan sudah tetapkan, disitulah saudara mengalami sedikit, bukan sedikit, mulai mengalami perubahan demi perubahan, pertobatan demi pertobatan, pertobatan sikap cara hidup kita semakin diubahkan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Perhatikan ya, nih ayatnya tadi, ayat berapa tadi? Ayat yang ke 15, saya baca lagi ya. Demi pertumbuhan rohani saudara, walaupun nampaknya ya kan bahwa makin besar kasih saya kepada saudara jemaat di Korintus, makin kecil kasih saudara kepada saya. Nah, Paulus ini alami kayak gini, saudaraku. Semakin Paulus mengasihi jemaat di Korintus, dia berikan hidupnya dan miliknya. Tapi malah feedback ke Paulusnya apa, saudara, di situ? Malah Paulus tidak terima kasih dari jemaat di Korintus. Bayangkan kalau sudah begitu gimana ngalami kayak gitu. Saudara udah mati-matian, toh-tohan, all out demi jemaat, demi seseorang katakan, tetapi feedback kepada kitanya justru malah kita nggak dianggap. Gimana saudara? Coba jawab. Ini Paulus ngalami loh. Tapi Paulus lihat, ini ada kepentingan Tuhan. Paulus tidak membalas perlakuan jemaat di Korintus, tapi dia semakin mengasihi jemaat di Korintus, dan disitulah kasih Tuhan dinyatakan. Amin, saudaraku. Itulah yang dikatakan di dalam kelemahanku. Seolah-olah tuh Paulus tuh lemah, bodoh. Bagi orang tuh bodoh Paulus. Digitu-gituin kok malah nggak seperti orang dunia kebanyakan sikapnya. Kan bodoh, saudara, menurut orang dunia. Kamu ini bodoh. Tetapi Paulus, aku lebih suka bermegah dalam kebodohanku, dalam kelemahanku. Enggak apa-apa. Yang penting kuasa Tuhan dinyatakan kepada saya, kepada jemaat. Amin, saudaraku. Ya, 2 poin ini. Yakinlah, saudara perlu penyertaan Tuhan. Yang kedua, saudara harus lihat, ini ada kepentingan Tuhan. Kita sekarang diizinkan Tuhan ibadah di sini. Saya percaya ada kepentingan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, kiranya poin yang kedua hari ini bisa membangkitkan kembali ya semangat saudara, kekuatan saudara untuk terus menatap ke depan. Amin. Apa yang dihalalkan oleh Tuhan, jangan saudara haramkan. Amin. Ya, termasuk bukan hanya soal makanan, soal ibadah kita. Amin, saudaraku. Tetap semangat semuanya. Yuk, yang semangat kita bangkit berdiri sama-sama.